Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Demokrasi dan kita akan melanjutkan perbincangan. Baik, Bang Yusman, tadi sebelum jeda Bang Novel sempat mengatakan bahwa ada banyak caleg yang terzolimi. Sebenarnya banyak itu jumlahnya berapa sih? Saya itu ya banyak itu kan nisbi. Bicara banyak itu nisbi. Ya. Tetapi kenyataannya banyak itu 200-an lah. Kenapa? Setiap pertemuan itu kan ada absen. Ya. Setiap pertemuan Palatang mereka di Bogor, di Sumatera Utara, di mana ada absensi. Yang mereka buat absensi itu ada. Jumlah itulah dasarnya. Bahwa totalnya berapa sih? Makanya diakumulasi 200-an. Baik. Dan itu tidak semua RI, banyak kan provinsi, kabupaten yang memang belum tahu di bawah itu seperti apa. Baik. Saya terus agak memprotes juga mengatakan bahwa PBB itu seperti apa. Belum tentu. Kita belum mengatakan mengenai langkah-langkah lanjut kan apakah akan seperti apa. Ya. Yang jelas sekarang siapa yang menjamin PBB ini 4%? Tidak ada. Dan semua keputusan mengenai dukungan itu bukan Yusril, ingat. Bahwa keputusan ada DPP berdasarkan mekanisme dan proses. Caleg ini kan ada yang kader, ada yang tidak tahu. Dan tidak mungkin dong kira-kira ada DPP mau diatur oleh caleg-caleg. Ya. Tidak mungkin, ada proses mekanisme. Saya mengikuti proses mekanisme itu dari awal. Bagaimana proses waktu 01, pakai 02, dan ini tidak mutlak. Waktu itu memang ada suatu saran dan pendapat dari Majelis Syuro. Saran. Ya. Bicara saran bukan mutlak. Saran itu begini, tapi ada juga langkah-langkah saran itu. Nah, tadi balik mengenai keputusan Ijtima Ulama. Pak Yusril juga komunikasi dengan Habib Rizik secara langsung. Mengenai proses istimewa, ada proses, kita punya bukti kok. Ada istimewa ulama pertama, kenapa? Dikatakan juga, ini tidak pilih ulama kok. Ya. Nah, kemudian dalam istimewa ulama keputusan kan jelas, mendukung. Tapi ingat, dua-duanya muslim loh. Jangan salah kita katakan begitu. Dua-dua capres ini adalah muslim. Ya. Nah, tidak ada keputusan istimewa ulama itu mengharamkan paslon 01. Kecuali kalau salah satunya non muslim. Ya. Ini jangan bawa-bawa masalah agama, ini adalah ijtihad politik. Ijtihad politik. Jangan dibawa-bawa mengenai itu lain. Dua-duanya muslim, tidak ada hak kita menjelekkan salah satunya. Karena keputusan istimewa ulama itu saya yakin netral. Kenapa? Di putusan istimewa ulama itu adalah mendukung, dia kan mendukung untuk pasal 02, tapi tidak mengharapkan 01. Boleh dong? Ya. Sah dong. Orang istimewa ulama itu yang putusan istimewa ulama, dan ini adalah ijma. Bahasa itu ijma. Gimana? Ini adalah perkumpulan. Tetapi bicara kami sendiri, kalau bicara ijma atau ijtima itu mengenai keagamaan. Sedangkan ini ada bicara politis. Nah, makanya dikata jangan, kalau itu dicampur baur, sama kita mengadukan antara ulama dan umaroh. Nggak jalan, justru kalau diputuskan ijma ulama itu, ulama ada di mana? Baik. Sekarang ini siapa yang ada ulama kan di calon itu? Kita akan ikutin di sini bagaimana. Kita tidak mau menjelekkan semuanya, tapi yang jelas dua-duanya mempunyai karakter. Jelas, posisi kita akan mencari yang terbaik dari yang terjelek. Baik. Itu kondisinya. Ya. Bang Novel, tanggapannya? Ya, jadi kita melihat PBB ini bukan partai sekuler loh, ingat. Ya. Jadi bukan ijtihad politik saja. Betul. Bahwa ada ijtihad itu berdasarkan fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat ulama. Makanya dikumpulkan DDI, nggak bisa dibilang ijtihad politik saja dilepaskan agama. Ini partai sekuler atau bukan? Kalau sekuler silahkan. Ini partai Islam yang politik itu haram. Haram dipisahkan dari agama dan agama haram dipisahkan dari politik. Fatwa MUI tahun 2005 nomor 7 sekularisme haram. Dan PBB bukan penganut partai sekularisme. Maka salah kalau dikatakan PBB hanya menyatakan bahwa itu ijtihad politik murni. Itu salah. Itu penyesatan. Itu nggak mendalami dasar daripada ideologi PBB sendiri. Karena PBB sendiri ini ideologinya Islam. Nggak boleh dilepaskan politik dari Islam dan harus disertakan. Fatwa-fatwa, ayat-ayat, keputusan ulama harus. Karena PBB nggak pernah lepas daripada DDI, karena pendiri-pendiri masumi ulama-ulama itu yang nggak pernah melepaskan politik dari agama. Ini yang perlu harus diluruskan. Hati-hati. Salah satunya pendiri Wali Amanah itu termasuk DDI, termasuk DDI. Dan saya tidak mengatakan bahwa dia dipisahkan, tidak. Perjuangan dalam politik ini kita melihat dari perjalanan 2009, dari Orde Baru bahkan. Orde Baru, Orde Reformasi sampai sekarang ini tidak dikatakan bahwa dia terpisah pun tidak. Satu-satunya partai yang berazaskan Islam adalah PBB. Dia tidak terpisah, tapi bahwa ini mengatakannya adalah ijtihad politik. Ijtihad politik itu jelas ada sendi-sendi agama. Dan perjuangan Pak Yusril dari dulu, dari pertama kali dia dikatakan di Orde Baru, dia udah dikriminalisasi juga. Tidak ada percaya dengan Yusril waktu Orde Baru. Dengan Bang Yusril tidak ada percaya. Tapi perjalanan proses, orang mengatakan, oh iya,
Dan apa? Kebenaran selalu datang terlambat di negara kita. Baik. Ini Pak Gunggun, ini gambaran politik Anda di Indonesia sejauh ini seperti apa? Jadi, kalau Anda melihat diskusi kita saat ini. Ya kalau saya lihat gini sih sebenarnya. Kan semua partai itu punya namanya aspek genealoginya. Jadi kalau dirunut ke belakang itu ada jelas tuh. Yeah. Asbabun nujulnya kayak PBB itu. Kan Masumi itu sebagai basis dulu, dan menurut saya idealisme membangun PBB itu juga ada romantismenya pada ketahanan atau daya tahan Masumi di masa lalu. Dan ceruknya juga waktu Masumi itu ada, kan salah satu partai besar di luar PNI dan NU. Jadi kalau kemudian berkembang di masa setelah fusi partai Orde Baru, memang Masumi tidak ada lagi, yang ada P3. Di situ kemudian faksi-faksi di P3 itu adalah faksi-faksi pertarungan sebenarnya, pertarungan di masa lalu yang kemudian diwadahi. Jadi ketika misalnya P3 di situ ada Masumi, di situ ada Perti, ya, dan lain-lain, itu kemudian salah satu yang disuarakan memang perjuangan umat Islam, gitu. Nah, pasca reformasi 99, saya melihat memang ada spreading of power, ya. Ada semacam power itu tidak lagi terkonsentrasi pada seseorang, tidak pada Pak Soeharto, tidak juga pada ketua umum parpol yang berdiri bak cendawan di musim hujan pasca reformasi. Proses penyebaran power itu menyebabkan juga kegamangan di partai-partai termasuk Bulan Bintang. Contoh misalnya, apakah mau seperti Masumi gitu ya, era lalu, misalnya memperjuangkan taruhlah formalisme misalnya, formalisme agama misalnya dalam perjuangan politik misalnya, kan pernah tuh dilakukan. Tapi kan kemudian ada adaptasi termasuk di PBB kan. Nah, proses mengadaptasi itu kemudian saya lihat banyak melahirkan ada yang puas dan tidak puas. Dan itu terjadi juga di PKS. Waktu PK misalnya Partai Keadilan, dia tidak lolos electoral threshold, kemudian formalisme agama yang kemudian dicoba melalui jalur struktural, jalur partai, itu kemudian menyebabkan PKS itu terkesan menjadi eksklusif, PK waktu itu. Dan pada saat berubah menjadi PKS, itu bertransformasi menjadi partai yang bisa lebih inklusif. Contohnya, memang diskusi politik seperti ini sudah ada sejak dulu ya? Iya jelas, ya termasuk yang tadi diperdebatkan. Apakah misalnya ini memperjuangkan ideologi Islam, atau sebenarnya misalnya memperjuangkan ideologi kebangsaan dengan taruhlah representasi nilai keislaman, kearifan lokal dan lain-lain. Itu yang disebut dan keindonesiaan, keislaman. Rekam jejak. Baik, kita tahan dulu komentarnya Pak Gunggun, karena pemirsa kami harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Ruang Demokrasi.